selamat datang di channel datascience.id. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang analisis regresi bersama teman-teman dari dasar regresi. Oke, di video kali ini apa yang akan kita bahas? Yang pertama, apa itu regresi? Lalu kapan regresi itu digunakan dan mengapa kita menggunakan regresi? Lalu ada komponen apa saja dalam analisis regresi, dan yang terakhir bagaimana menginterpretasikan hasil dari regresi yang telah kita peroleh. Keynote atau yang penting-penting bisa dicatat pada video kali ini. Yang pertama adalah error atau residual, yang kedua estimasi parameter, yang terakhir adalah sampel. Oke, buku yang dapat kalian gunakan, yang saya gunakan dalam menulis PowerPoint ini, yang pertama adalah Apply Regression Analysis 3rd edition dari Norman Draper dan Harry Smith, dan Handbook of Regression Analysis tahun 2003. Oke, yang pertama analisis regresi. Apa sih itu regresi? Jadi regresi merupakan hubungan sebab akibat dari dua buah peubah atau variabel antara variabel Y, variabel dependent, dan variabel independent X. Hubungan antara peubah Y dan peubah X biasanya kita hubungkan dengan menggunakan garis yang kita sebut garis regresi. Perlu digarisbawahi tentang hubungan sebab akibat ini karena dalam statistika biasanya kita memiliki lebih dari satu buah hubungan. Seperti contoh hubungan sebab akibat dan korelasi. Nah, persamaan regresi jika kita tulis dalam bentuk matematis adalah sebagaimana pada persamaan equation, dan bentuk matriks sebagaimana pada bentuk matriks, dan dengan beta merupakan parameter yang tidak diketahui dan epsilon merupakan error term atau galat. Oke, berikut korelasi bukanlah hubungan sebab akibat. Dapat dilihat pada grafik berwarna biru merupakan penjualan es krim dan grafik warna merah merupakan serangan hiu. Dari kedua grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa mereka berdua memiliki pola yang sama, sehingga korelasi ke antara keduanya sangat tinggi. Namun kita tidak dapat membentuk persamaan regresi karena tidak ada kaitannya antara serangan hiu dan peningkatan penjualan es krim. Selanjutnya adalah estimasi. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa pada persamaan matrik kita menggunakan Y sama dengan X beta plus E, yang mana kali ini dijelaskan komponen dari tiap matriks tersebut. Dengan X ada 1, 1, 1, 1, 1 sampai N, lalu ada beberapa peubah X, X1 sampai XP dengan banyaknya peubah yang kita punya. Sedangkan Y mulai dari Y1 dari YN merupakan hasil yang ingin kita capai atau variabel dependent, dan beta merupakan parameter yang ingin kita duga, dan epsilon adalah error term dari hasil yang kita dapat. Nah, dengan menggunakan rumus nilai harapan Y atau EY, kita baca nilai harapan Y sama dengan nilai harapan X kali beta ditambah X nilai harapan epsilon. Karena nilai harapan epsilon sama dengan 0, kita hanya memiliki persamaan Y sama dengan X beta. Karena dalam bentuk matriks kita dapat mendapatkan beta dengan melakukan beberapa iterasi, sehingga kita mendapatkan nilai beta sama dengan X1 aksen X inverse dikali dengan X aksen Y, atau beta sama dengan
inverse X aksen X dikali X aksen Y. Memang agak rumit bagaimana pengucapannya, tapi pada penerapannya akan sangat mudah. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita memahami komponen dari tiap regresi. Komponen yang ada dalam regresi. Laser. Oke, yang pertama kita memiliki plot. Biasanya kita plotkan antara hubungan garis X dan Y kita. Nah, di sini saya memiliki contoh tentang harga hotel dan luas kamar. Nah, garis titik hijau-hijau ini merupakan nilai yang sebenarnya dari pengamatan kita, dengan sumbu X merupakan luas kamar dan sumbu Y merupakan harga. Dan garis kuning orange ini yang kita sebut dengan persamaan regresi. Sedangkan jarak antara titik hijau ini terhadap garis kuning persamaan regresi yang kita sebut dengan error. Garis kuning orange ini kita dapat melalui persamaan regresi dari rumus yang kita dapat dari beta tadi. Namun di penerapannya kita akan menggunakan software. Kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari persamaan software kita mendapatkan hasil konstantannya adalah 52,32 dan penduga parameter untuk peubah square feet adalah 0,13875. Selanjutnya biasanya dalam output sebuah program kita disertakan hasil sebagaimana hasil ini yang biasanya kita sebut dengan goodness of fit, atau seberapa baik model itu dalam memetakan data yang sesungguhnya. Namun kebanyakan yang kita gunakan adalah R kuadrat. Dengan rumus persamaan R kuadrat adalah sebagaimana berikut. R kuadrat ini mengartikan seberapa persen model kita dapat benar-benar memodelkan data yang sesungguhnya. Contohnya pada model yang saya peroleh ini terdapat 82% model data yang dapat saya petakan melalui model, sedangkan sisanya tidak dapat saya modelkan karena dipengaruhi error term tadi. Selanjutnya di bawahnya ada pengujian asumsi. Ada pengujian weight test untuk heteroskidastisitas dan normalitas dari residual. Asumsi itu sendiri sebenarnya terdapat dari berbagai macam asumsi. Yang pertama ada normalitas dan konstan varian atau homoskidastisitas, error uncorrelated atau non-autokorelasi error. Yang selanjutnya adalah non-multicollinearity. Non-multicollinearity ini digunakan ketika kita memiliki lebih dari satu peubah X. Selanjutnya mungkin ada lagi namanya linearity, namun saya kurang begitu paham dan lupa. Tapi sepertinya 3 ini sudah cukup. Karena asumsi linearitas biasanya digunakan sudah terbentuk dalam model itu sendiri. Selanjutnya adalah pengujian pengecekan asumsi untuk residual atau error. Nah, pengujian asumsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil regresi yang kita peroleh itu memang benar-benar dapat bisa dipercaya dan tidak berubah-ubah, tidak labil. Intinya hasil yang kita dapatkan itu dapat dipercaya dengan benar. Yang pertama adalah pengujian asumsi normalitas. Nah, yang pertama menggunakan ggplot. Berikut adalah ggplot dengan ini adalah kuantil dari tiap data kita. Ini bukan dari data yang saya gunakan tadi. Yang kedua ada boxplot. Boxplot ini memberikan informasi untuk
garis pertama kita sebut dengan Q1, yang kedua adalah Q2, yang ketiga adalah Q3, sedangkan ujung ini merupakan batas luar bawah, yang sini adalah batas luar atas. Yang jika ada data yang lebih di antara data-data ini, antara box plot ini, kita sebut dengan penjilan. Nah, apa sih efeknya penjilan terhadap data kita? Efek dari penjilan itu sendiri dapat menyebabkan data kita tidak berdistribusi normal. Namun dalam pengujiannya kita harus melihat secara keseluruhan, bukan hanya individu saja. Selanjutnya ada asumsi non-autokorelasi. Nah, pengecekan non-autokorelasi menggunakan plot, kita bisa menggunakan tren dari plot itu sendiri atau pola dari plot itu sendiri. Dapat dilihat dari sisaan yang kita dapatkan, polanya ke atas, datar ke atas, lalu turun ke atas lagi, turun ke atas, turun ke atas, lalu turun dan turun. Nah, pola yang kita dapat bisa kita sebut sebagai tidak ada autokorelasi karena keterkaitan antara sisaan 1 dan 2 sangat kecil. Biasanya plot yang memiliki autokorelasi memiliki pola sebagaimana setelah ke pertama ke atas, lalu ke atas lagi, selanjutnya diikuti lagi ke atas lagi, lalu turun lagi, turun lagi, ke atas lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada menguji homoskidastisitas seragam kita. Nah, dari homoskidastisitas juga kita dapat lakukan menggunakan pola dari sisaan kita. Berikut ada beberapa pola dari homoskidastisitas. Yang pertama ini tidak memiliki pola karena bersebar secara acak pada rentang tertentu. Sedangkan garis kedua, ketiga, dan seterusnya mereka memiliki pola. Sehingga yang bisa kita dapat simpulkan bahwa dari beberapa tipe ini hanya gambar pertama yang homogen. Kalau kita lihat-lihat dari data sisaan kita, ini sudah homogen. Lalu model interpretation, contoh kasus 1. Harga sebuah kamar hotel ditentukan oleh luas dari kamar tersebut. Data dari harga hotel di sebuah kota ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini. Hotel Raya memiliki sebuah kamar dengan luas area sebesar 2000 square feet atau 2000 kaki persegi. Berapa banyak Hotel Raya akan mengenakan biaya pada customer mereka? Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita akan membentuk model dari data yang sudah ada. Dengan menggunakan software kita mendapat hasil sebagaimana yang kita tunjukkan tadi. Interpretasinya untuk konstanta ini pada umumnya kita menginterpretasikannya adalah nilai rata-rata dari nilai rata-rata harga rata-rata hotel adalah sebesar 52,35 ketika variabel lain bernilai 0. Namun dalam menginterpretasikan konstanta ini kita juga harus memperhatikan kasus kita seperti contoh pada kasus ini ketika luas hotel sama dengan 0, itu berarti kita tidak memiliki kamar hotel, yang berarti juga kita tidak dapat mengenakan biaya ketika kita tidak memiliki hotel. Selanjutnya adalah variabel SQFT, square feet. Pada umumnya kita mengartikannya adalah setiap penambahan dari luas kamar
sebesar 1 square feet akan menaikkan harga dari hotel room sebesar koefisien yang kita peroleh 0,13587. Nah, sehingga model yang kita dapat adalah harga sama dengan 52,35 nilai konstanta yang kita peroleh dan 0,1387 SKFT, yang mana 0,1387 kita peroleh dari estimasi parameter yang kita peroleh tadi. Jadi jika Raya Hotel mempunyai luas kamar sebesar 2000 square feet, maka harga yang akan dikenakan untuk customernya adalah nilai ini konstanta dikalikan tambah dengan 0,1387 dikali 2000 menjadi 32972. Jadi Raya Hotel akan mengenakan biaya sebesar 329,72 kepada customer mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya bagi untuk pertemuan kali ini. Jika kalian menyukai konten seperti ini, silahkan bagikan teman-teman kalian.